Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan saudaraku semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Amin. Nah teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk belajar menerjemah surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Nah, ayat ini biasa dikenal sebagai ayat kursi. Ayat kursi ini adalah salah satu ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Karena apa? Di dalamnya ada kata Allah atau kata yang merujuk pada Allah sebanyak 17 kali. Nah, di sini juga disebut sebagai ayat perlindungan. Karena apa? Ini merupakan ayat perlindungan seorang hamba untuk mohon perlindungan kepada Allah sebagai Robnya, sebagai Tuhan yang maha mengetahui segala apa yang terjadi di langit dan di bumi. Kalau disebut nama Allah, itu setan akan lari ketakutan. Dan di sisi lain, malaikat yang akan mendekati. Nah, karena itu kalau kita sering-sering baca ayat kursi, karena di situ ada kata-kata Allah yang disebut minimal 17 kali dalam satu ayat itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah dan kita akan dijauhkan dari setan. Nah, ini ada salah satu cerita menarik mengenai ayat kursi ini. Jadi zaman dahulu kala salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah diserahi untuk menjaga kurma. Nah, pada suatu malam didatangilah beliau oleh seseorang yang mengambil kurma itu. Nah, tetapi akhirnya ketangkep. Abu Hurairah tahu dan ditangkaplah orang itu. Orang itu mau dibawa ke Nabi, tapi dia menolak dan dia mohon ampun. Pokoknya minta maaf karena memang ini kebutuhan keluarga saya perlu memberi makan mereka. Akhirnya Abu Hurairah pun memberikan maaf. Nah, tetapi apa yang terjadi? Di malam kedua terjadi hal yang sama. Dia datang lagi, mencuri kurma lagi dan tertangkap. Tetapi sama aja, pada saat mau diajukan ke Rasulullah, dia menolak dan dia menghibah-hibah minta dikasihani karena memang keluarganya itu kelaparan dan harus perlu makan. Abu Hurairah pun masih memberikan maafnya karena merasa iba. Dilepas lagi orang itu. Nah, pada saat hari yang ketiga terjadi hal yang sama. Nah, di sini Abu Hurairah sudah tidak sabar. Pokoknya kamu harus saya bawa ke Rasulullah untuk diberi hukuman yang setimpal. Tetapi apa jawab orang itu? Dia bilang, kalau kamu tidak ingin aku datang ke sini lagi, aku akan kasih tahu kamu caranya. Nah, apa itu? Kemudian dia memberitahu pada Abu Hurairah, bacalah ayat, yang ayat kursi itu dia bacakan, dengan ayat ini aku nggak akan datang lagi kepadamu. Nah, akhirnya paginya pada saat Abu Hurairah ketemu Rasulullah pun menanyakan, karena Rasulullah itu pasti mendapatkan berita ini dari Allah ya, apa yang terjadi pada Abu Hurairah pada malam itu. Nah, ditanya, Abu Hurairah ada apa tadi malam? Akhirnya beliau pun menceritakan kejadian itu. Dan Rasulullah di situ bersabda bahwa yang datang itu sebenarnya adalah setan. Dan setan itu sangat pendusta. Tetapi kali ini dia benar. Maksudnya benar apa? Maksudnya dia benar mengajari bahwa kalau kita tidak ingin diganggu setan, maka disuruh membaca ayat kursi ini. Nah, untuk itu kalau kita ingin dijauhkan dari setan dan selalu dalam lindungan Allah, maka sering-seringlah baca ayat kursi ini tiap hari atau saat kita menjelang tidur. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari godaan atau gangguan setan. Amin. Nah, marilah kita lanjutkan untuk menerjemahkan kata demi kata di ayat 255 surat Al-Baqarah ini atau ayat kursi ini. Yang kursi artinya adalah ilmu, karena di situ disebutkan bahwa ilmu Allah itu meliputi langit dan bumi dan dia mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang kita. Baik, kita lanjutkan teman-teman untuk menerjemahkan kata demi kata. Baiklah teman-teman, marilah kita baca dulu untuk ayat 255 dari surat Al-Baqarah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, la ini tidak, ilaha ini Tuhan, illa kecuali huwa itu dia. Nah, ilaha di sini
artinya Tuhan yang disembah. Ini dari kata alaha, menyembah. Ilaha ini Tuhan. Bedanya dengan robun, kalau robun dari kata robba, memelihara. Robun Tuhan pemelihara alam semesta, termasuk kita ini sebagai makhluknya. Illa huwa, kecuali dia. Al-hayyul qayyum. Al-hayyu yang maha hidup. Dari kata hayya yang artinya hidup. Hayyun yang hidup, al-hayyu yang maha hidup. Qayyum ini dari kata koma, artinya berdiri. Qayyum terus-menerus mengurus makhluknya. Sehingga di sini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup dan yang terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khuduhu sinatu wala naum. La ini tidak, ta'khuduhu menguasainya, menguasai dia Allah di sini, sinatu wala naum, kantuk dan tidak tidur. Nah, jadi di sini maksudnya Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidak tidur. Ta'khudu ini dari kata akhoda, artinya mengambil atau menguasai. Sinatun itu artinya kantuk. Sedangkan naumun atau nama itu artinya tidur. Anauman ini bentuk masdarnya. Sehingga di sini la ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia itu, Allah itu tidak pernah mengantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. La ini bagi atau milik, hu ini dia Allah, ma apa yang, fi ini di. As-samawat itu artinya langit. Nah, berarti lahu ma fis samawat, miliknya apa yang di langit. Samawat ini dari kata sama, artinya menamahi. As-sama itu langit. Kalau untuk jamaknya menjadi samawat. Wa ma fil ard, wa ini dan, ma itu apa yang, fi ini di, ard itu bumi. Dari arodo, arodo artinya berumput. Nah, bumi ini tempatnya rumput, makanya ard ini bumi. Sehingga di sini lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidnih. Man siapakah, dzalladzi yang mempunyai atau yang mampu, yashfa'u dari kata syafa'a. Syafa'a ini memberi syafaat atau menolong. Jadi di sini maksudnya siapakah yang mampu memberi syafaat, indahu, indah itu di sisi, hu itunya Allah di sisinya, illa biidnih, illa kecuali, bi ini dengan idnihi, idni itu izin, itunya Allah. Biidnih dengan izinnya, dengan izin Allah. Sehingga di sini man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa biidnih. Siapakah yang mampu memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya, dengan izin Allah. Nah, idni itu dari adina, artinya memberi izin. Idnan atau idnin itu izin. Oke, kemudian ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Ya'lamu dari kata alima, artinya mengetahui. Bentuk mudaratnya menjadi ya'lamu. Dia mengetahui ma apa yang baina di antara aidihim, tangan mereka. Him ini kan mereka, aidi itu tangan-tangan. Nah, dari kata yadi atau yadu itu artinya tangan. Nah, aidihim tangan mereka, maksudnya di antara tangan mereka adalah yang di hadapan mereka. Wama dan apa yang khalfahum di belakang mereka. Hum ini mereka. Khalfa dari kata khalafa mengganti. Khalfun itu di belakang. Sehingga di sini ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, artinya dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Nah, demikian teman-teman, kita sudah menerjemahkan ayat kursi, merupakan ayat 295 dari surat Al-Baqarah. Semoga kalau kita sering baca ayat ini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah dan jauh dari godaan atau gangguan syaitan. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.